warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam nikmat. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di masjid ini bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah dan juga duduk setelah salat maghrib berjamaah. Kita duduk untuk mendengarkan lanjutan daripada sirah nabawi, yaitu perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ya nikmat-nikmat yang lain insyaallah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit bagaimana Rasulullah SAW masa kecilnya. Beliau setelah pulang dari ibu susunya, yaitu di kampung kabilah Bani Sa'ad, bersama Halimah Sa'diyah, beliau dipulangkan. Kemudian beliau berkumpul kembali pada ibunya, ibu yang tercinta, Aminah. Kemudian berlalu tahun, maka takdir Allah Subhanahu wa taala menetapkan ibunya ingin menziarahi kubur Bapak Rasulullah SAW di kota Madinah. Kemudian sepulang dari ziarah tersebut, ibu Rasulullah SAW meninggal. Dan pada saat itu Rasulullah diriwayatkan berusia 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian kakek beliau meninggal juga. Setelah kurang lebih 2 tahun, beliau diamanahi tinggal di paman beliau, yaitu Abu Thalib. Kemudian perjalanan beliau juga, beliau ikut berdagang bersama paman beliau Abu Thalib. Dan terjadilah peristiwa ketika bertemu Rohib, yaitu pendeta Bahiro. Kemudian beliau disarankan agar pulang, karena kalau ketahuan orang-orang Yahudi atau orang-orang kerajaan Romawi, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya beliau pulang bersama salah satu dari anak-anak paman beliau, yaitu anak dari Abu Thalib. Kemudian diceritakan juga beliau ini semasa mudanya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, seperti berdagang atau lain-lain, itu tidak memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau ini
pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Dan ini kalau kita telusuri dari hadis-hadis beliau, maka banyak sekali beliau menceritakan bahwasanya beliau pernah mengembalakan kambing dan mendapatkan upah daripada mengembalakan kambing. Dan ini yang mungkin pelajaran juga bagi kita, bahwasanya hidup di dunia ini kemuliaan tersebut bukan terletak pada harta seseorang. Yang kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat. Seperti Rasulullah SAW, tauladan kita, yang beliau semasa mudanya pernah mengembalakan kambing dan mendapatkan upah daripada pengembalaan beliau tersebut. Kemudian diriwayatkan juga dari Ibnu Ishaq bahwasanya Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan yang kaya raya. Ini status Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan. Jadi saudagar keturunan bangsawan ini sudah lengkap, kaya raya ini, Insya Allah. Jadi Khadijah mempekerjakan banyak pekerjaan laki-laki untuk membawa barang dagangan kemudian dibagi hasil. Ini salah satu bentuk usaha daripada ibu kaum yang mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kemudian beliau mendengar kejujuran dan amanah Rasulullah SAW serta akhlak yang mulia. Maka beliau mengutus seseorang untuk menawarkan kepada Rasulullah. Pada saat itu usia beliau masih muda. Kemudian setelah keputusan tersebut menemui Rasulullah SAW, maksud daripada Khadijah adalah ingin mengajak kerjasama antara Rasulullah dan Khadijah. Jadi Rasulullah membawa barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam dengan imbalan yang istimewa. Kenapa? Karena Khadijah mendengar langsung bahwasanya Rasulullah itu orang yang amanah, jujur. Dan ini kalau kita memiliki pekerja yang amanah, kita tidak sungkan-sungkan untuk memberikan upah yang besar kepada pedagang yang amanah. Dan masalah amanah juga, Masya Allah, amanah ini apalagi di zaman kita saat ini sangat sulit mencari orang yang amanah. Padahal amanah ini adalah sifat daripada sifatnya orang mukmin. Karena Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik thalatha, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, ketika berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia ingkari janji. Wa idza tumina khana, ketika dia diamanahi maka dia khianat. Ini tanda daripada sifat orang munafik. Dan orang munafik berseberangan dengan orang mukmin. Orang munafik berseberangan dengan orang mukmin. Maka orang mukmin tidak mungkin memiliki sifat-sifat daripada sifat-sifat orang munafik. Ini yang pertama. Kemudian
amanah juga di zaman kita sangat sulit. Ya, kalau kita telusuri dalam hadis Nabi SAW, ya, maka amanah ini adalah perkara yang sangat besar. Nanti pada hari kiamat, amanah dan rahim, ya, itu akan di sebelah kanan dan di sebelah kiri jembatan Sirat. Amanah dan rahim ada di sebelah, ya, kanan dan kiri jembatan Sirat. Jembatan Sirat ini adalah jembatan yang kita melintas. Di bawahnya, di bawah jembatan tersebut ada neraka Jahanam yang siap mengait. Di jembatan tersebut ada kaitan-kaitan yang siap mengait orang-orang yang melintas di jembatan tersebut. Artinya kalau terkena kaitan bisa jadi jatuh, ya, ke bawah, yaitu ke neraka Jahanam. Alhamdulillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari jembatan tersebut dan kita mampu untuk melewati jembatan Sirat. Nah, di kanan kirinya itu ada amanah dan rahim. Begitu banyak orang yang memutuskan tali silaturahim, dikit-dikit putus hubungan, gara-gara duit sedikit putus hubungan. Dan di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, salah satu dosa besar itu adalah memutus hubungan silaturahim. Apa itu tali silaturahim? Yaitu persaudaraan yang ada hubungan rahim, ada hubungan, ya, antara kita dengan si dia, ada hubungan rahim, kemudian diputus, dan ini salah satu dosa besar. Nah, itulah disebutkan di dalam hadis tersebut, sebelah kanan dan sebelah kiri dari jembatan Sirat itu ada rahim, dan ada amanah. Menunjukkan amanah juga kalau diabaikan dosa besar, karena itu sifat daripada sifat munafik. Ya, kalau kita perhatikan zaman kita ini sulit sekali dititipi uang, sulit untuk menyampaikan amanah. Kalau uang dikit mungkin mampu mikulnya. Uang 2.000, insya Allah amanah sekali. Ya, sudah ganti nolnya banyak, 2 miliar hilang sedikit. Ya. Sunat sedikit, disunat sedikit. Masya Allah. Inilah beratnya amanah di zaman kita. Kalau kita jujur, teman-teman kita yang kita sakit hati melihatnya, kita jujur, teman kita ketawa. Zaman sekarang nggak mau duit, ya. Masya Allah. Jadi sekali lagi tentang amanah ini sangat berat. Yang paling berat itu adalah amanah berita. Ya, kalau kan teman kita mengatakan tolong rahasiakan berita ini, itu paling sulit memegang amanah berita. Dia cerita ke orang lain kayak gitu juga, tolong rahasiakan, dia ucap ini. Jadi apa rahasianya? Kalau seandainya semua saling titip rahasia, tolong rahasia, jangan sulit-sulit kita ke orang, ini rahasia, tapi dia bocorin. Jadi tidak amanah, itu yang paling sulit. Makanya kalau ada teman kita yang ingin menitipkan amanah berupa berita, sampaikan dulu, ini berita rahasia atau bukan. Katanya rahasia, wah, saya tidak bisa mikul, janganlah, ya, jangan. Ya, nanti bocor itu oleh saya tidak bisa mikul amanah, berat, kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita yang kepo. Apa dia? Tenang aja, rahasia, aman. Biasaan seperti itu. Jadi sekali lagi jemaah, paling berat itu amanah. Apalagi amanah tentang rahasia, ya, rumah tangga, rahasia tetangga kita. Masya Allah. Nah, Rasulullah ini memiliki sifat yang sangat terkenal, yaitu amanah. Bahkan di dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan orang-orang menitipkan harta bendanya Rasulullah ketika Rasulullah belum menjadi seorang nabi, masih muda, saking amanahnya. Dan ketika Ka'bah direnovasi, ada pertikaian sedikit dalam meletakkan Hajar Aswad,
Maka mereka bersepakat siapa saja yang memasuki Ka'bah yang pertama kali dari pintu tersebut, dia yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Keluarlah Rasulullah, kata Allah, keluar Rasulullah dari pintu tersebut, dan mereka semua mengatakan kami ridho Muhammad, katanya yang akan meletakkannya, kami ridho karena dia amanah, amin, dan segala macamnya. Masya Allah, terkenal beliau itu amanahnya luar biasa. Jadi sifat amanah beliau ini sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita sedikit banyak mungkin harus mengasah, dan ini harus akhlak seorang muslim, seorang mukmin, dia amanah. Mulai kita dikit-dikit dari sekarang, mungkin dari muda dulu kita sulit memikul amanah dari sekarang. Kapan lagi? Karena kita ingin mencontoh orang-orang terbaik, terutama Rasulullah SAW. Bagaimana beliau itu kok bisa dijamin surga? Salah satunya ini amanah. Masya Allah. Nah, singkat cerita, akhirnya beliau menerima tawaran Khadijah. Kemudian beliau ditemani oleh seorang budak laki-laki milik Khadijah, yaitu Maisarah. Nah, ini sering kita dengar Maisarah. Jadi budak ini menemani Rasulullah membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Lantas budak ini melihat betul bagaimana Rasulullah berdagang dan bagaimana Rasulullah SAW amanahnya dalam perdagangan, sehingga untungnya lebih besar. Akhirnya Khadijah puas dan senang. Masya Allah. Coba kalau seandainya khianat sedikit, selip sedikit, biasa selip-selip. Ustaz, zaman kita ini zaman selip-selip, gitu kan? Nyelip dikit nggak masalah. Apa yang kita dapat? Lihat ini kalau kita balik. Seandainya tahu Maisarah, Rasulullah itu tidak amanah, seandainya, apakah mau Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW? Dan ini bukan makar, bukan jebakan Rasulullah. Inilah buah dari amanah yang ikhlas. Beliau itu betul-betul tulus, ikhlas dalam hatinya, amanah. Akhirnya setelah pulang dari perdagangan dari negeri Syam, maka sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, beliau menikah dengan Khadijah. Bagaimana prosesnya? Ketika pulang, maka Maisarah menceritakan bagaimana perihal budi pekerti Rasulullah, akhlak beliau yang sangat mulia, sifat-sifat beliau, cara berpikir beliau. Maka mendengar cerita Maisarah, Khadijah seakan-akan mendapatkan calon pendamping idaman. Rasulullah bukan orang kaya, tidak ada pekerjaan tetap. Khadijah putri bangsawan, artinya orang besar di Quraisy, bukan orang besar di Palembang. Di Palembang ini luas sekali. Kita sulit menemukan orang-orang besar di Palembang. Rata-rata besar semua, jadi sulit. Besar. Kalau dulu kan dikit, di Mekah itu sedikit penduduknya, tidak banyak. Jadi kalau bangsawan berarti dia orang-orang terhormat, terpandang di negerinya, di kaumnya itu. Kemudian plus kaya raya. Dan sebelumnya banyak yang sudah ingin meminang Khadijah. Pada saat itu Khadijah ditinggal, meninggal oleh suaminya. Artinya seorang janda berusia 40 tahun. Berusia 40 tahun. Sudah banyak yang melamar, akan tapi ditolak oleh Khadijah. Kemudian Khadijah melihat dan mendengar dari Maisarah, maka beliau menawarkan diri ke Rasulullah SAW. Masya Allah.
Khadijah menyampaikan curahan hati, ya, bahwasanya dia menginginkan dinikahi oleh Rasulullah SAW, ya, kepada teman wanitanya Nafisah binti Muniyah, ya, Nafisah binti Muniyah, yang kemudian temannya ini langsung memberitakan ke Rasulullah SAW tentang, ya, curahan hati Khadijah. Dia memancing kepada Rasulullah SAW, apakah engkau tidak mau menikah? Maka kata Rasulullah, siapa yang akan menjadi calonnya? Sementara pekerjaan Rasulullah tidak tetap, dan siapa yang mau? Seperti itu. Kemudian disampaikan bahwasanya menganjurkan agar menikahi Khadijah. Setelah mendengar dari, ya, Nabi Sa'ad ini, akhirnya Rasulullah menemui paman-paman beliau. Kemudian, ya, paman-paman beliau mendatangi paman-paman Khadijah. Alhamdulillah, ya, terjadilah pernikahan. Apa mahar yang diberikan Rasulullah? Mahar disebutkan beliau memberikan mahar sebanyak 20 ekor unta muda. 20 ekor unta muda. Ya, jadi benar kata Rasulullah SAW, itu sebaik-baik wanita adalah yang ringan maharnya. Akan tapi kalau seandainya mampu silahkan banyak. Bagaimana Rasulullah SAW? Dan wanita juga, ya, tidak menuntut banyak. Maharnya yang tinggi-tinggi beliau tidak menuntut. 20 ekor unta, ya, berapa juta itu? Jadi kalau seandainya ada laki-laki mendatangi, ya, keluarga perempuan ingin melamar anaknya, kemudian mundur gara-gara mendengar mahar mas kawin. Waduh, ini tidak mampu saya, ya, mas kawin seperti ini. Wah, ini bukan tipe wanita idaman saya. Ya, wanita idaman saya itu maharnya kecil. Masya Allah. Ini namanya laki-laki yang lagi buntu. Ya. Rasulullah gimana? Rasulullah memberikan mahar sebanyak 20 ekor unta muda. Ekor unta, apa namanya? 20 unta muda. Ya, kalikan saja. Kalau sapi muda, sapi itu 7 juta, 8 juta yang muda, ya. Ya, 10 juta mungkin. 20 berapa? 200 juta. Banyak kan? Iya, banyak ini. Ya. Ya, bukan berarti nanti ada perempuan yang minta mahar saya mau 20 ekor sapi. Ini berat. Nanti jadi apa? Gadis tua. Sulit nyari, ya, laki-laki yang mau memberikan mahar sebanyak ini. Jadi lihat adat kebiasaan daerah setempat. Ya. Karena di Arab, ya, apalagi itu bangsawan, ya, wanitanya dari keturunan bangsawan, dengan mahar seperti ini mungkin pas. Jadi dilihat dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ya, bukan berarti boleh dinaikkan, dimahalkan. Bukan berarti juga harus murah-murahnya. Tidak. Memang semuanya diatur dalam syariat kita. Kalau ada yang memudahkan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian terjadilah pernikahan antara Rasulullah yang pada saat itu usia beliau 25 tahun dengan Khadijah yang usia beliau 40 tahun. Kemudian dari pernikahan inilah, ya, beliau mendapatkan putra dan putri. Jadi putra putri beliau itu ada 6 bersama dengan Khadijah. Ya. Yang pertama Al-Qasim. Nah, beliau inilah, Al-Qasim inilah julukan beliau, julukan Rasulullah SAW, Abu Qasim, ya, Al-Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Nah, anak laki-laki beliau ini meninggal semua di masa kecil, jadi tidak tumbuh besar. Diriwayatkan anak beliau ada yang usianya 1 tahun, ada yang 2 tahun meninggal, yang laki-laki.
Kemudian yang perempuan ini tumbuh dewasa, dan memeluk Islam. Siapa saja tadi? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anak beliau yang putri meninggal juga semasa hidup beliau kecuali Fatimah. Masya Allah. Jadi meninggal satu anaknya yang laki-laki, kemudian meninggal lagi yang laki-laki, kemudian meninggal lagi yang perempuan. Di masa hidup beliau banyak sudah kesedihan. Kalau kita satu-satu meninggal anak kita, begitu sedihnya ya, sedih sekali. Itu cobaan seorang Nabi. Dari istri tercinta meninggal, paman meninggal, kemudian anak meninggal 1, 2, 3. Kemudian baru terakhir setelah beliau meninggal, 6 bulan setelah beliau meninggal baru Fatimah meninggal juga. Itu ini apa namanya riwayat anak-anak beliau. Nah sekarang kita akan membacakan sedikit mungkin keutamaan Khadijah, karena kita membahas Khadijah, maka kita akan membacakan keutamaan Khadijah. Apa saja keutamaan Khadijah ini? Sehingga Masya Allah nama Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid harum. Nanti akan kita bacakan di sini. Di antaranya yang pertama, Khadijah adalah yang pertama kali beriman. Yang pertama kali beriman. Ini keistimewaan manusia yang pertama kali beriman. Masya Allah. Sebelum ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, beliau menggigil Khadijah yang menenangkannya, menggigil kedinginan karena takut dengan datangnya seorang laki-laki yang mendekat dari belakang mengajarkan sesuatu yang disuruh baca, Iqra. Mana biqari? Saya tidak bisa membaca. Menggigil ketika pulang tersebut. Khadijah menenangkan. Engkau tidak akan dihinakan Allah. Engkau itu orang yang baik, ini segala macam disebutkan kebaikan Rasulullah SAW. Ditenangkan. Kemudian dipanggillah dia mendatangi salah satu paman Khadijah. Kemudian diceritakan ceritanya, maka disebutkan di sana bahwasanya itu namus katanya, yaitu sebutan daripada malaikat Jibril. Nah dari sini dia udah Masya Allah, Khadijah itu belum Rasulullah belum tahu apa keadaan setelahnya. Tapi Rasulullah masih gemetar dan Rasulullah itu takut. Ya seperti kita Pak, yang malam-malam gelap, tiba-tiba ada yang mendekat gitu. Tidak tahu nih, mungkin tidak menggigil lagi. Jangan coba-coba makanya. Saya mau ikut Rasulullah kemana? Saya mau ke Gua juga bersemedi. Nanti keluar benar. Jadi gila kita bahaya. Ini Rasulullah SAW dan ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Khadijah adalah wanita yang pertama kali beriman dan ini adalah keutamaan yang sangat istimewa. Kemudian Abu Bakar, Ali, Zaid, dan ini 4 orang ini adalah orang yang pertama-tama beriman kepada Rasulullah SAW. Itu keutamaan. Kemudian yang kedua, Khadijah ini membantu dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara istri yang membantu dalam artian semua dibantu, harta dibantu, kadang menyemangati, seperti Rasulullah turun dari gua itu dalam keadaan menggigil ketakutan, disemangati.
Coba kalau istri zaman sekarang itu banyak yang ulah gitu kan. Iya, mantap-mantap di rumah ada istri dimasak makanan kayak gitu kan. Inilah kegoa, udah ada gauli, mungkin kayak gitu. Ya, disemangati oleh Khadijah, Masya Allah. Kemudian ketika mau ke goa itu disiapkan perbekalan. Itu sebelum mendapatkan wahyu itu. Beliau ke goa disiap. Jadi sebelum diutus, sebelum jumpa malaikat Jibril saja, beliau sudah dibantu oleh Khadijah. Masya Allah. Ini cerminan istri. Nah, istri ini kadang-kadang kalau suaminya ke depannya lapang, nah dia baik. Kalau lapang mereka, dia, wah suamiku kayaknya naik jabatan. Wah itu bagus. Suamiku akan dipecat. Nah, mulai dia mulai kasar kadang-kadang ya, kemudian ngomel-ngomel, tahulah kita. Ini kadang-kadang bukan ibu-ibu di belakang, ya, dan bukan istri-istri daripada bapak-bapak di masjid ini. Itu yang di luar sana. Kayak gitu biasanya. Kalau suaminya mau dipecat PHK, mulai dia bapaknya kerja tak beres itu tak dipecat, mulai naik posisinya. Betul Pak? Itu gambarannya ya. Ya. Tapi kalau bapaknya mau naik pangkat, naik jabatan, naik gaji, Masya Allah dia. Nah itu kan, ini luar biasa. Tapi dia Khadijah, ketika mau ke goa saja itu disiapkan perbekalan. Jadi sebelum dapat wahyu, udah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Rasulullah ingin menyendiri di goa, ya, melihat perilaku orang Quraisy yang menyembah berhala segala macam. Rasulullah tidak reda, ya, tidak tenang hati. Semakin jauh semakin gelap. Istilah manusia itu dari cahaya. Akhirnya beliau menyendiri di goa, diberi perbekalan oleh Khadijah, disiapkan perbekalan. Masya Allah. Jadi dakwah ini sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu itu sudah dibantu oleh Khadijah. Kemudian turun dari goa dalam keadaan seperti itu dibantu juga, disemangati. Kemudian setelah dapat wahyu berturut-turut, ya, beliau yakin dan tidak takut lagi, ya, terus semakin dibantu, harta ini terus ngalir untuk dakwah, ya. Masya Allah. Inilah salah satu keutamaan Khadijah yang mudah-mudahan keutamaan ini ada pada istri-istri kita. Jadi di sini diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi pada suatu hari Rasulullah mengingat-ingat kebaikan Khadijah, memuji Khadijah di depan Aisyah. Khadijah sudah meninggal, sudah jauh meninggal. Aisyah di Madinah bersama Rasulullah. Khadijah meninggal di mana? Di Mekah. Ketika di Madinah bersama Aisyah disebut-sebut lagi kebaikan, ya, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid disebut-sebut sampai kata Aisyah, ya, menyebutkan, ya, dia cemburu. Padahal apa ini? Sudah meninggal. Apa kata Aisyah? Kata Aisyah, qad abdalaka Allah azza wa jalla biha khairan minha. Kenapa engkau menyebut-nyebut terus? Kenyataannya kata Aisyah, qad abdalaka Allah azza wa jalla biha khairan minha. Allah telah mengganti untukmu, untuk Rasulullah ini telah mengganti wanita-wanita yang lebih baik dari Khadijah. Ini kata Aisyah. Ini masalah, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kata karena cemburu, akhirnya Aisyah mengatakan, kan ada banyak ganti daripada Khadijah, ya. Ada Aisyah, ya kan, ya. Dan istri-istri Rasul yang lainnya itu banyak sekali. Hafsah, Sofia, dan lain-lain, masih banyak. Artinya Rasulullah telah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Khadijah satu diganti Allah dengan wanita-wanita yang baik. Itu kata Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW?
ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Allah tidak mengganti yang lebih baik daripada Khadijah, kata Rasulullah. Di depan Aisyah. Jadi kata Rasulullah, ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Allah tidak mengganti untukku wanita yang lebih baik dari Khadijah. Kemudian disebutkan Rasulullah kebaikan Khadijah. Qad amanat bi id kafara bin nas. Dia telah beriman di saat manusia ingkar sama aku, tidak percaya. Jadi Rasulullah ketika menyampaikan bahwasanya beliau itu adalah utusan Allah, semua manusia banyak yang mengingkari, tapi Khadijah langsung beriman. Tidak lagi tanggung-tanggung, beriman langsung. Masya Allah. Ini menunjukkan luar biasa wanita. Kalau mungkin wanita yang ada istri-istri orang itu, dia curiga sama suaminya. Jadi kenapa? Karena tahu watak daripada suami itu. Mungkin ada bohong, ya kan? Mungkin tidak amanah, mungkin ini, mungkin itu. Jadi kalau nyampe sesuatu yang besar, ragu mungkin. Tapi Khadijah tahu benar bagaimana akhlak Rasulullah, sehingga disampaikan bahwasanya dia itu Rasulullah, utusan Allah, langsung beriman. Nah ini Masya Allah pasangan yang luar biasa. Makanya pilih pasangan itu, ya, pilih yang terbaik, yang baik-baik. Dan ini tentu sesuai dengan firman Allah SWT, ya, thayyibuna litthayyibat. Laki-laki yang baik dapat jodoh wanita-wanita yang baik. Makanya kalau kita ingin mendapatkan wanita yang baik, jadilah laki-laki yang baik. Insya Allah kita dapat wanita yang baik. Apa kata Rasulullah ini? Di saat manusia semua kufur, tidak beriman padaku, Khadijah beriman. Wasaddaqatni idh kadzdzabani nas, dan dia membenarkanku di saat manusia mendustakanku. Ini seperti Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Isra dan Mi'raj, manusia itu tertawa. Bagaimana mungkin dalam semalam bisa ke Palestina, kemudian ke atas langit 7 dalam semalam, balik lagi ke Mekah. Manusia tidak masuk akal, mendustakan. Abu Bakar membenarkan. Kalau ada cerita yang lebih besar lagi, saya beriman, kata Abu Bakar. Masya Allah. Ya seperti itu. Dan Khadijah juga ceritanya kan, ya. Tapi ini peristiwa ini setelah Rasulullah, setelah Khadijah meninggal, Isra dan Mi'raj ini. Tapi sebelumnya apa saja berita yang datang dari Rasulullah, Khadijah membenarkan, dan manusia mendustakan Rasulullah. Ini keutamaan Khadijah disebutkan. Kemudian wawasatni bimaliha idharamani nas, dan beliau mengimpakkan hartanya di saat manusia tidak mau beriman. Kemudian warzaqani Allah azza wa jalla waladaha, dan Allah mengaruniakan kepada anak-anak dari dirinya. Di saat wanita-wanita lain, artinya istri-istrinya dah diberikan anak. Jadi Aisyah tidak diberikan anak, Hafsah juga tidak, Sofia juga tidak. Khadijah saja yang diberikan anak melalui Rasulullah SAW, ya, pernikahan. Yang lain tidak ada anak, ya, kecuali satu, Maryam Al-Qibti, dan itu juga meninggal. Ya. Dia nama Ibrahim, nama anak Rasulullah dari Maryam. Ya. Meninggal juga di usia kecil. Nah, jadi ini keutamaan yang langsung dipuji oleh Rasulullah SAW di depan Aisyah, menunjukkan bahwasanya Khadijah ini adalah wanita yang terbaik. Ya. Kemudian yang ketiga, Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril, dari Allah, dan juga disiapkan rumah. Nah, rumah di sini artinya istana, kata ulama. Disiapkan istana di surga, sebagaimana hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis, Ata Jibril Nabi SAW, faqala ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Jibril mendatangi Rasulullah, kemudian
mengatakan, ya Rasulullah, ini Khadijah. Qad atatka, dia akan datang. Dia mendatangimu, wa ma'aha ina'un fihi idam aw ta'am. Dia datang ke tempatmu membawa makanan atau minuman, atau lauk, atau syarab, atau minuman. Fa idza hiya atatka, ketika dia datang, kata Jibril, faqra 'alaiha salam min rabbiha. Sampaikan salam dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita belum pernah Pak, kalau ada yang ngaku, tidak usah dibenarkan. Dari mana dia dapat berita? Saya dapat salam dari Allah. Ya, semalam saya lagi guling-guling, tidak usah dibenarkan. Ya, itu salam dari siapa itu? Ini malaikat Jibril. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim. Kita buka kitab Bukhari, ini hadis terbaca. Muslim, ini hadis terbaca. Khadijah dapat salam dari Rabbnya. Kemudian faqra 'alaiha salam min rabbiha 'azza wa jalla wa minni, dan dariku juga, kata malaikat ini, sampaikan salam dari Rabbnya dan sampaikan salam dariku. Berarti betul-betul ya, malaikat Jibril saja tahu bagaimana kedudukan Khadijah membantu dakwah ini Pak. Ini yang penting ini. Bantu dakwah Rasulullah. Nah sekarang kita ini di mana bantu dakwahnya? Rasulullah tidak ada saat tempat kita. Ya bantulah. Hidupkan bagaimana beliau menghidupkan Islam ini. Sunnah-sunnah beliau dihidupkan, jangan dimatikan. Ajaran beliau terus lagi di kitab hadis Bukhari Muslim. Yang mana saja ajaran beliau kita hidupkan. Banyak sudah ajaran beliau, kayak makan, minum sambil duduk itu. Banyak yang lewat. Makan minum dengan tangan kanan, banyak yang lewat. Berapa itu ajaran beliau? Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kata Rasulullah. Rasulullah makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Kita hidupkan itu aja tidak mau pakai sistem. Iya, orang yang tangan kiri semua. Iya. Bagaimana kita membantu dakwah? Kalau kita sendiri yang menjatuhkan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, kita lebih percaya diri dengan ajaran-ajaran yang bukan ajaran Rasulullah. Percaya diri, pede gitu. Tapi ajaran Rasulullah tidak pede, malu. Gimana kita mau bantu dakwah beliau? Jadi masya Allah, kekhususan Khadijah. Kemudian kata malaikat Jibril setelah memberi salam, wa basyirha bi baitin fil jannah. Berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya dia mendapatkan rumah di surga. Ya, maka kata ulama, rumah di sini adalah istana yang belum terbayangkan. Di sini disebutkan min qasabin la sahaba fihi wa la nasab. Yang terbuat dari emas dan perak rumah tersebut, yang mana tidak ada kebisingan, ya sah, wa la nasab, dan tidak ada kesusahan. Artinya rumah tersebut betul-betul rumah impian. Rumah impian. Pernah Pak, rumah impian saya mana? Bukan rumah kayak gini impian. Tapi ini rumah yang saya syukuri, gitu ya. Kalau impian saya tidak kayak gini rumahnya, betul tak ya? Itu rumah yang ada sekarang itu rumah yang saya syukuri. Kalau rumah yang impian saya tidak, tapi itu rumahnya kayak gini, pagarnya kayak gitu. Setiap pagar itu mungkin terbuka sendiri atau ada yang buka tukang macam. Itulah mungkin gambarannya. Itu rumah impian. Ini rumah yang saya syukuri. Alhamdulillah saya dapat rumah kayak gitu. Kontrak di mana? Ya alhamdulillah. Kontrak. Berarti dia ada rumah di surga insyaallah, mudah-mudahan. Insyaallah. Nah ini hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Khadijah adalah wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Insyaallah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khairu nisa'iha Maryam ibnatul Imran. Sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran. Wa khairu nisa'iha, dan sebaik-baik wanita juga Khadijah.
Rasulullah, disebut Rasulullah. Jadi ibu-ibu di belakang jangan kepedean, ya, iya, tidak disebutkan. Jadi kita berdoa, ya Allah, jadikan hamba ini sebagai wanita yang terbaik, yang soleha, ya. Gitu. Ini kadang-kadang dia ada kelebihan dikit, saya yang terbaik di dunia. Itu ibu-ibu di sana, bukan di sini. Iya, kan kayak gitu. Dia S2 saja sudah beruntung suami yang punya saya ini. Ya kan? Iya. Dia ada kekayaan sedikit sudah beruntung suami punya istri kayak saya. Dia pintar masak sedikit, cerita sudah beruntung, ya, suami yang miliki saya. Ini nah, bukan ibu-ibu belakang, tenang aja. Dan bukan istri-istri kita, insya Allah istri-istri yang solehah, insya Allah istri yang terbaik, insya Allah. Maka di sini disebutkan yang terbaik wanita adalah Khadijah. Di dalam hadis yang lain, afdal nisa ahli jannah Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad, dan Fatimah binti Muhammad, wa Asiyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, dan Asiyah bintu Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun, wa Maryam ibnatu Imran, dan Maryam anaknya Imran. 4 ini disebutkan. Yang awal-awal Khadijah disebutkan. Masya Allah. Jadi ini Bu ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita sebutkan Khadijah di sini, jadi kita lebih bukan tawadu. Kalau tawadu itu kita tuh banyak kelebihan, tapi kita menunduk. Dan sekarang kita tuh banyak kekurangan, berarti kita sadar diri kita bahwasanya kita ini wanita biasa. Berarti kita banyak lagi harus yang membantu suami kita, berkhidmat kepada suami kita. Kemudian yang menjadi wanita yang soleha, bagaimana itu caranya kita pelajari, ya. Dan jangan sampai kita mengatakan beruntung suami saya punya saya, ya. Nah ini yang keliru dan ini yang harus diperbaiki. Sudah masuk sampai. Ya, alhamdulillah itu diantara keutamaan Khadijah, dan masih banyak lagi sanjungan-sanjungan utama-utama yang langsung Rasulullah sebutkan ya kepada para sahabatnya, kepada istri-istri beliau. Ya, sampai kalau potong kambing saja dibagikan kepada keluarga Khadijah. Keluarga Khadijah disebutkan. Masya Allah. Sampai mengingat betul bagaimana kebaikan istri beliau yaitu Khadijah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya istri-istri kita mengikuti jejak daripada wanita yang terbaik yaitu Khadijah binti Khuwailid, insyaallah taala, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semua ke dalam surga.